Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi HTML kita. Terakhir kita sampai pada pembahasan tabel dan image ya. Jadi cara menyisipkan image, kemudian mengatur image atau gambar ya. Kemudian cara membuat tabel ya, kita sudah praktekkan ya pada video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pada pembahasan form ya, form di HTML. Kita akan langsung masuk kepada pembahasan form ya. Jadi form itu merupakan salah satu cara ya untuk mengambil informasi dari pengunjung website kita seperti itu. Dan form di dalam web ya bisa juga disamakan dengan formulir di dunia nyata. Ya, kemudian form itu dapat diisi ya, form dalam web itu dapat diisi kemudian diproses dengan program tertentu. Bisa menggunakan bahasa pemrograman Java, PHP, Python, bisa JavaScript seperti itu ya. Nah kemudian form di HTML itu dapat kita buat dengan tag pembuka form ya. Tag form maksudnya, elemen form ya. Kemudian tag ini memiliki beberapa atribut yang harus diberikan seperti action dan method. Cuma hanya saja pada pembahasan kali ini kita tidak akan terlalu dalam membahas sampai kepada action dan method, tapi kita hanya sebatas membuat formnya saja karena masih tahap materi HTML ya, belum sampai pada CSS dan JavaScript atau PHP seperti itu. Baik, yang pertama kita akan langsung buat, kita buka di sini, kita buat sebuah form.html file baru pada VS Code ya. Kemudian kita tambahkan tag HTML-nya, format dasarnya. Kita akan belajar form. Nah, untuk membuatnya kita bisa menggunakan tag form di sini. Ya. Kita hapuskan dulu sini, kita buka show preview pada file form HTML dan kita buat label, misalkan di sini label ya, nama misalkan name. Kemudian ya for ini untuk mendefinisikan itunya ya, istilahnya penamaannya seperti ini. Kemudian name, ketik 2 di sini. Dan kita kasih inputan di sini. Input type teksnya ya sebagai teks. Kemudian kita kasih placeholder, masukkan nama Anda, placeholder itu untuk teks yang itunya ya, matinya ya, untuk membantu user. Kita kasih label lagi, kemudian ini untuk misalkan setelah kita memasukkan nama ya, kemudian ada lagi setelah nama username mungkin ya, username ya, di sini username, kemudian kita kasih inputan di sini, input berupa teks username ya, dan kita kasih placeholder, kemudian atau mungkin di sini typesnya juga bisa kita ubah jadi username. Masukkan username Anda.
Kemudian kita juga bisa menggunakan label, maksudnya kita menggunakan label lagi untuk membuat email misalkan ya. Email, kita misalnya sini email, kita kasih inputan email, kita kasih placeholder, masukkan email Anda. Kemudian yang terakhir password ya, jangan lupakan password password ya, seperti ini. Kemudian inputan bisa ketik inputan berupa password seperti itu ya. Kemudian placeholder, masukkan password Anda. Kemudian untuk ini kan tumpang tindih seperti itu ya, kita bisa menggunakan tag P ya untuk memisahkan dengan username di sini. Kita P ya. Kita masukkan label dan inputan di sini dalam tag P. Nah, di sini. Kemudian yang di sini bawahnya juga kita kasih P juga lagi. Kemudian yang inputan dan namanya juga dimasukkan ke dalam sini. Maaf ya, salah tadi. Nah, seperti ini, P-nya di sini. Kita buat P di sini lagi. Label dan inputannya kita masukkan dalam P. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa juga masukkan P lagi, label dan inputan kita masukkan dalam sini. Dan ada password, kita masukkan supaya teratur aja ini. Bebas sebenarnya, bisa menggunakan PR juga bisa seperti itu. Di sini saya menggunakan P. Ya, ini lebih bagus. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa membuat form ya. Kemudian ada tombol submit, kita juga bisa menggunakan tombol submit. Button register, misalkan register seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah bisa membuat sebuah form ya. Dia harus ada di dalam tag form. Ya, itu mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini untuk membuat form ya, form register. Ya, untuk membuat form login juga sama seperti ini, tinggal mungkin hapuskan namanya saja. Jadi cukup username atau email dengan password. Seperti itu, kemudian ini diganti dengan login. Ya, seperti itu mungkin. Jadi ini adalah bagian video terakhir. Semoga bisa bermanfaat ya. Kemudian teman-teman bisa nanti lebih lanjut pelajari ya menggunakan halaman website, mungkin referensinya Witri Schools atau yang lain bisa juga ya. Kemudian karena ini adalah video terakhir, jadi mohon maaf ya apabila dalam video tutorial yang telah saya sampaikan sebelumnya atau pada kesempatan kali ini mungkin
ada banyak kekurangan. Semoga bisa menjadi evaluasi nanti ya ke depannya. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tetap semangat dalam belajar pemrograman ya. Pemrograman itu mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.